Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak dosen atau Bapak tutor. Di sini saya akan mengerjakan tugas tahapan persidangan yang mana saya sebagai kuasa penggugat diantaranya akan kami sampaikan perihal surat kuasa, surat gugatan, surat replik, dan surat pembuktian. Di mana yang tahap pertama yaitu surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus nomor 01 SK strip khusus garing 1 garing 2003 yang bertanda tangan di bawah ini nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bandung 1 Agustus 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Raya Puncak nomor 45 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nomor KTP 3204 156 00010. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa atau penggugat. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Ahmad Suryadi SHMH, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Februari 1978, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, alamat Jalan Siliwangi nomor 22 Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Nomor induk advokat Pradi 1980 4 7698 870. Selanjutnya disebut penerima kuasa atau kuasa hukum penggugat. Dasar pemberian kuasa: bahwa pemberi kuasa merupakan pihak penjual tanah dalam perjanjian jual beli tanah dengan Tuan Budi yang telah ditandatangani pada tanggal 15/2023 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam perjanjian tersebut, pemberi kuasa menjual sebidang tanah seluas 1000 meter persegi kepada tergugat dengan harga 1 miliar dengan ketentuan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu uang muka sebesar 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua yaitu sebesar 700 juta dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Bahwa dalam perjanjian juga disepakati bahwa setelah pelunasan dilakukan, pemberi kuasa atau Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat tanah dan membantu proses balik nama atas nama tergugat yaitu Tuan Budi. Namun hingga 6 bulan setelahnya perjanjian dibuat, pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran yaitu sebesar 700 juta. Meskipun telah dilakukan 2 kali somasi atau surat teguran, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Tergugat beralasan dia akan memperoleh pinjaman dari pihak bank dan menunda atas pembayaran, lalu yang tidak disetujui oleh pemberi kuasa karena telah merugikan kepentingan ekonomi dan kepastian hukum dari pihak penjual. Atas dasar hal tersebutlah pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan wan prestasi, yaitu ingkar janji.
terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup dan wewenang kuasa. Dengan surat kuasa khusus ini, pemberi kuasa memberi kewenangan penuh kepada penerima kuasa untuk 1. Mengajukan gugatan non-prestasi terhadap Tuan Budi atau tergugat di Pengadilan Negeri Bogor terkait pelanggaran perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2003. Kedua, menyusun, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan, surat permohonan, replik, duplik, kesimpulan, serta dokumen lain yang diperlukan dalam proses persidangan. Menghadiri setiap sidang yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara tersebut, baik secara langsung maupun daring atau online, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Mengajukan alat bukti, termasuk nama, namun tidak terbatas pada dokumen perjanjian jual beli, bukti pembayaran, surat teguran atau somasi, dan bukti korespondensi antara pemberi kuasa dan tergugat. Menghadirkan saksi-saksi atau ahli yang relevan untuk memperkuat dalil gugatan penggugat. 6. Menjawab atau menolak segala pernyataan, keberatan, atau bantahan yang diajukan oleh pihak tergugat atau kuasa hukumnya. 7. Mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemberi kuasa akibat prestasi tergugat. 8. Mengajukan sita jaminan konservator bislek terhadap objek tanah atau harta kekayaan milik tergugat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. 9. Melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila diperlukan, baik terhadap putusan sementara maupun putusan akhir yang merugikan kepentingan pemberi kuasa. Ke-10. Mengajukan permohonan eksekusi apabila pengadilan telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisset. 11. Melakukan negosiasi, mediasi, dan perdamaian danding dengan pihak tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pemberi kuasa, dan hasil perdamaian tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. 12. Mewakili pemberi kuasa di hadapan pejabat lembaga negara, kantor pertanahan, maupun notaris atau PPAT apabila diperlukan untuk memperjelas kedudukan hukum tanah yang menjadi objek sengketa. 13. Menerima dan menandatangani segala surat akta maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kuasa ini. 14. Menunjuk atau memberi kuasa substitusi kepada rekan advokat lain dari kantor hukum yang sama apabila diperlukan untuk kepentingan perkara. 15. Melakukan segala tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu untuk menjamin dan melindungi hak-hak pemberi kuasa dalam perkara ini selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yaitu dasar hukum pengajuan gugatan, bahwa pemberi kuasa khusus ini didasarkan pada ketentuan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP
yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya melaksanakan suatu urusan. Dalam konteks ini, penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam proses gugatan wan prestasi tergugat. Adapun dasar hukum gugatan wan prestasi diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah dilampaui. Dalam hal ini, Tuan Budi sebagai tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali teguran atau somasi namun tidak diindahkan. Maka secara hukum tergugat dapat dinyatakan wan prestasi berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemberi kuasa. Selain itu, berdasarkan pasal 1267 KUHP Perdata, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam satu perjanjian, maka pihak lain dapat memilih salah satu dari 4 tuntutan hukum, yaitu 1. Menuntut pelaksanaan perjanjian. 2. Menuntut pembatalan perjanjian. Yang ketiga, menuntut ganti rugi. Yang keempat, kombinasi dari tuntutan di atas sesuai kondisi dan kepentingan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pemberi kuasa melalui kuasa hukumnya berhak menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah dan minta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wan prestasi tergugat. Selanjutnya, objek sengketa. Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Luas tanah itu 1000 meter persegi yang berlokasi pada Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Status tanah sertifikat hak milik atau SHM nomor 1223 garing Cisarua atas nama Tuan Andi. Harga yang disepakati yaitu 1 miliar. Pembayaran diterima sebagai uang muka yaitu 300 juta. Sisa pembayaran sebesar 700 juta. Pemberi kuasa mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku, sehingga kehilangan potensi keuntungan dan manfaat ekonomi. Selanjutnya, tuntutan ganti rugi. Berdasarkan kerugian diderita, pemberi kuasa melalui penerima kuasa akan mengajukan tuntutan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa tergugat, yaitu Tuan Budi, telah wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai dengan isi perjanjian jual beli tanah, yaitu tanggal 15 Januari 2003. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut batal atau dapat dibatalkan karena pihak pembeli atau tergugat tidak memenuhi kewajibannya. 3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan tanah kepada penggugat dalam keadaan semula tanpa beban hukum apapun. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 200 juta mencakup biaya administrasi dan perjanjian. Kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Kerugian waktu, tenaga,
akibat keterlambatan pembayaran. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 100 juta sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan, tekanan mental, dan hilangnya reputasi baik pemberi kuasa dalam kegiatan usaha properti. Keenam, memerintahkan agar uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayarkan oleh tergugat tidak dikembalikan karena telah menjadi bagian dari kompensasi kerugian yang ditanggung oleh penggugat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, alasan pengajuan gugatan. Bahwa perjanjian jual beli yang sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu 1. Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, yang keempat, suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini seluruh unsur sah perjanjian telah terpenuhi, namun pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak atau tergugat menjadikan hubungan hukum tersebut cacat secara pelaksanaan, bukan secara substansi. Artinya perjanjian tetap sah, tetapi pihak yang melanggar wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan tidak adanya pelunasan hingga melebihi batas waktu yang disepakati dan telah diberikan 2 kali somasi, maka unsur kelalaian atau wan prestasi telah terpenuhi secara hukum. Selanjutnya yaitu pernyataan atau penutup. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa khusus ini adalah sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti tindakan yang dilakukan oleh pemberi kuasa. Surat kuasa ini diberikan tanpa paksaan dari pihak manapun dan sepenuhnya atas serta kesadaran pemberi kuasa sendiri. Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau sampai kuasa ini dicabut secara sah oleh pemberi kuasa. Dibuat dan ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 Juli 2023. Pemberi kuasa Tuan Andi, tertandatangani dan bermaterai. Penerima kuasa Bapak Amrullah SHMH atau selaku advokat, ditandatangani dan dicap atau stempel. Itulah penyampaian terhadap isi dari surat kuasa khusus dari Tuan Andi selaku pemberi kuasa. Baik, di selanjutnya yaitu pembacaan atas surat gugatan atau wan prestasi. Perihal gugatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bogor di Bogor yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ahmad Suryadi SHMH. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Februari 1978. Pekerjaan advokat dan konsultan hukum. Alamat kantor Jalan Siliwangi nomor 22 Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi selaku penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023 terlampir. Dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap
Nama Tuan Andi. Tempat dan tanggal lahir Bandung 1 Agustus 1975. Pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Raya Puncak nomor 45, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nomor KTP 32041233300002. Selanjutnya disebut tergugat. Dalil-dalil gugatan atau posita. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga yang disepakati yaitu 1 miliar rupiah. Yang kedua, bahwa pembayaran yang disepakati dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu sebesar 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sebagai uang muka. Tahap kedua 700 juta dibayarkan paling lambat selama 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. Yang ketiga, bahwa Tuan Andi selaku penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama dan menempati seluruh kewajiban sebagaimana isi perjanjian. Yang keempat, bahwa Tuan Budi selaku tergugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 5. Bahwa penggugat telah melayangkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, masing-masing pada 20 April 2003 dan 10 Mei 2023. Namun, hingga lewat 6 bulan sejak tanggal perjanjian tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Yang keenam, bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman bank atau meminta waktu tambahan, namun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan keadaan yang memaksa atau force majeure menurut hukum. Yang ketujuh, bahwa tindakan tergugat tersebut jelas merupakan prestasi atau cedera janji sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata. Karena tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya meskipun telah ditegur secara patut. Yang kedelapan, bahwa akibat prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian material dan imaterial, antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, menanggung beban administrasi dan waktu, kerugian kesempatan ekonomi yang hilang. Selanjutnya yaitu tuntutan atau petitum. Berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat. 6. Menyatakan apabila tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum. 7. Menetapkan uang muka 300 juta menjadi hak penggugat sepenuhnya sebagai kompensasi kerugian akibat prestasi. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian, surat gugatan ini disusun dengan iktikat baik agar diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku. Bogor, 1 Agustus 2023. Hormat kami,
Kuasa hukum penggugat Bapak Ahmad Suryadi, SHMH, selaku advokat dan kuasa hukum. Ditandatangani dan dicap atau stempel. Baik, kepada majelis hakim, terima kasih. Saya akan menyampaikan surat replik perkara perdata Wan Prastasi jual beli tanah nomor 212-PDT-G/2023-PN-BGR. Penggugat Tuan Andi, tergugat Tuan Budi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 212-PDT-G/2023-PN-BGR di Bogor. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini selaku kuasa hukum dari penggugat, dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat dalam perkara perdata Wan Prastasi jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan atas jawaban tergugat bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh penggugat. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari dengan harga 1 miliar rupiah yang dibayarkan dalam 2 tahap, yaitu sebesar 300 juta rupiah pada penandatanganan dan 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat setelah penandatanganan, yaitu 3 bulan. Bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan belum dapat melunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Terhadap alasan tersebut, penggugat menegaskan bahwa ketentuan dalam perjanjian bersifat mengikat, sehingga alasan pribadi atau kondisi keuangan tergugat tidak dapat jadikan dasar untuk menunda pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Bahwa penggugat telah memberikan waktu yang cukup, bahkan telah mengirimkan 2 kali surat somasi, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Dengan demikian, secara hukum tergugat telah nyata melakukan Wan Prastasi sesuai dengan pasal 1243 KUHP Perdata. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil dan jawaban dari tergugat. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Wan Prastasi. 3. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang keempat, menghukum tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta beserta bunga dan denda hukum yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian, replik ini disampaikan sebagai tanggapan atas jawaban tergugat untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bogor, 5 Agustus 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Bapak Ahmad Suryadi, SHMH, selaku advokat dan kuasa hukum. Ditandatangani dan di stempel atau dicap.